Amerika, Brave New World. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya bahwa Amerika Serikat memiliki seorang presiden baru, yaitu Thaddeus Ross. Ia adalah seorang mantan jenderal yang dikenal kejam. Thaddeus Ross juga merupakan ayah dari Betty Ross, yang dulu pernah menjalin hubungan dengan Bruce Banner, alias Hulk, di film The Incredible Hulk. Namun, hubungan antara Betty dan ayahnya memburuk karena Thaddeus berusaha memburu dan menghabisi Hulk. Kini, Thaddeus ingin membuktikan bahwa dirinya telah berubah dan siap menjadi pemimpin yang bijaksana. 5 bulan kemudian, cerita kemudian beralih ke Captain America yang baru, yaitu Sam Wilson. Ia bekerja sama dengan Joaquin Torres, yang bercita-cita menjadi Falcon menggantikan Sam. Mereka sedang menyerang markas kelompok Serpent Society yang terletak di sebuah biara. Dengan menggunakan perisai serta perlengkapan tempur yang telah diperkuat dengan vibranium, Sam berhasil mengalahkan para anggota kelompok tersebut dengan mudah. Misi mereka adalah mengamankan sebuah paket yang saat itu dipegang oleh pemimpin Serpent Society adalah Sidewinder. Mengetahui keberadaan Captain America, Sidewinder segera melarikan diri dan memerintahkan pasukannya untuk membawa paket tersebut. Untuk mengulur waktu, ia menginstruksikan salah satu anggotanya untuk menghadapi Sam. Karena Sam hanya manusia biasa dan tidak memiliki kekuatan super seperti Steve Rogers, ia cukup kewalahan melawan pria tersebut. Dalam pertarungan itu, Sam sempat menyesali keputusannya di masa lalu untuk menolak serum peningkat kekuatan. Namun, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Sementara itu, Joaquin meminta izin kepada Sam untuk menggunakan perlengkapan Falcon agar bisa mengejar paket yang sedang dibawa kabur. Sam pun mengizinkannya. Tak lama kemudian, Joaquin kembali dengan perlengkapan Falcon milik Sam dan berhasil mengalahkan pasukan musuh yang hendak melarikan diri. Berkat usahanya, paket tersebut berhasil diamankan. Setelah pertarungan, terlihat kedekatan antara Joaquin dan Sam yang menyerupai hubungan antara mentor dan murid. Mereka kemudian mengunjungi seorang teman lama Sam, yaitu Isaiah Bradley. Di sana, Isaiah menunjukkan sedikit kekuatannya di hadapan Joaquin, membuatnya terkesima. Sementara itu, Sam mengadakan pertandingan kecil dengan Isaiah untuk menguji kemampuan mereka. Di tengah pertandingan, Sam tiba-tiba menerima panggilan dari Presiden Thaddeus Ross. Isaiah, yang tampak kesal, mempertanyakan mengapa seorang Captain America harus bekerja sama dengan Thaddeus, seseorang yang pernah membubarkan Avengers. Sam kemudian menjelaskan bahwa negara sedang dalam kondisi yang sulit, dan untuk memberikan harapan kepada masyarakat, mereka harus bekerja sama. Presiden kemudian mengundang Sam ke Gedung Putih untuk menghadiri sebuah konferensi internasional. Sam pun mengajak Joaquin dan Isaiah untuk ikut bersamanya. Isaiah menolak karena tidak ingin berurusan dengan Thaddeus, sosok yang di masa lalu pernah menjadikannya bahan eksperimen dan mengurungnya di penjara bawah tanah. Sam berusaha meyakinkan Isaiah dengan berjanji akan melindunginya. Setelah mendengar hal itu, Isaiah akhirnya setuju untuk ikut. Setibanya di Gedung Putih, mereka bertiga mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Kemudian, Sam dipanggil oleh Thaddeus, yang ingin menyampaikan rasa terima kasih atas usahanya dalam merebut paket penting tersebut. Thaddeus mengajak Sam untuk bekerja sama dan menyatakan niatnya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, serta melupakan kesalahan masa lalunya. Selain itu, ia juga meminta bantuan Sam untuk menyatukan kembali Avengers. Mendengar hal itu, Sam merasa terkejut sekaligus senang karena Thaddeus tampak berubah menjadi sosok yang lebih baik, dan Avengers memiliki peluang untuk kembali bersatu. Sam pun setuju untuk bekerja sama dengannya. Sam Wilson, Prime Minister Ozaki. Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Tak lama setelah itu, konferensi meja bundar dimulai, dihadiri oleh para pemimpin dunia yang datang untuk mendengar presentasi dari Thaddeus. Dalam pidatonya, Thaddeus mengungkapkan bahwa sebuah pulau celestial telah muncul di perairan Hindia. Banyak negara tertarik untuk menguasai pulau tersebut demi mengambil sumber daya berharga di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa di pulau tersebut terdapat logam yang lebih kuat daripada vibranium, yaitu adamantium. Untuk menghindari konflik bersenjata,
Thaddeus mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama dalam membagi sumber daya tersebut secara adil. Di tengah pidatonya, situasi mendadak kacau ketika Isaiah tiba-tiba berdiri dan berusaha menembak Thaddeus. Hal ini memicu kepanikan, diikuti oleh beberapa orang lainnya yang juga mencoba menyerang Thaddeus. Beruntung, Thaddeus berhasil melarikan diri, sementara Sam dan timnya harus menghadapi para penyerang, termasuk Isaiah. Isaiah berusaha keluar dari gedung putih dan berlari menuju taman, diikuti oleh Sam dan pasukan pengamanan. Akhirnya, Isaiah terkepung. Terlihat bahwa Isaiah sendiri kebingungan dengan situasi yang terjadi dan sangat ketakutan jika harus kembali ke penjara. Sam berusaha meyakinkannya untuk menyerah demi menghindari kekacauan lebih lanjut. Sam juga berjanji akan mencari cara agar Isaiah bisa bebas. Isaiah akhirnya setuju untuk menyerahkan diri kepada pasukan keamanan. Setelah kejadian itu, Sam pergi ke bunker tempat Thaddeus diamankan. Di sana, ia menyatakan keyakinannya bahwa Isaiah tidak bersalah dan bahwa ada pihak lain yang berada di balik kejadian ini. Thaddeus tidak percaya, karena menurutnya Isaiah jelas-jelas mencoba membunuhnya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Ruth Batsraf, penasihat keamanan Thaddeus, masuk ke ruangan dan mengungkapkan bahwa selain Isaiah, ada 4 penyerang lainnya. Ruth percaya bahwa Isaiah bertindak atas kemauannya sendiri. Sam ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi Thaddeus menolak dan berkata bahwa Sam bukan Steve Rogers. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi ingin bekerja sama dengannya. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Thaddeus mengambil sebuah pil dari kantongnya dan menelannya. Wajahnya tampak tegang, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Keesokan harinya, Sam mengunjungi Isaiah yang kini ditahan di sebuah penjara militer dengan tingkat keamanan tinggi. Sam bertanya mengapa Isaiah berusaha menembak presiden. Isaiah tampak bingung dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya ingat dirinya berada di Gedung Putih. Lalu saat mengecek foto yang dikirim oleh Joaquin, tiba-tiba ponselnya rusak. Ia mendapati dirinya sudah berada di taman dengan pasukan keamanan mengepungnya. Isaiah kemudian memperingatkan Sam agar tidak ikut campur dalam masalah ini, karena ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian tersebut. Di sisi lain, Ruth diam-diam memantau percakapan antara Sam dan Isaiah di penjara. Untuk memastikan kebenarannya, ia memeriksa rekaman CCTV di Gedung Putih dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ponsel milik Isaiah tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang, begitu juga dengan perangkat yang digunakan oleh para penembak lainnya. Dalam perjalanan pulang, Sam meminta Joaquin untuk mencari informasi mengenai Ruth. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan penyelidikan, Sam tiba-tiba diserang oleh Sidewinder. Ternyata, Sidewinder menerima perintah dari seseorang yang ia sebut sebagai The Biker untuk menghabisi Captain America. Sam pun kewalahan menghadapi serangan tersebut, namun dengan memanfaatkan puing-puing kendaraan dan asap yang ia ciptakan, Sam berhasil mengelabui Sidewinder dan akhirnya mengalahkannya. Lalu, ponsel milik Sidewinder berdering dan Sam pun mengangkatnya, langsung berbicara dengan The Biker. Sementara itu, Perdana Menteri India dan Presiden Prancis mulai meragukan kelangsungan perjanjian yang mereka sepakati setelah insiden penyerangan di Gedung Putih. Namun, mereka masih bersedia mendukungnya dengan syarat bahwa Jepang juga ikut dalam perjanjian tersebut. Setibanya di markas, Sam meminta Joaquin untuk melacak alamat penelpon terakhir yang terhubung dengan ponsel Sidewinder. Saat meninjau kembali rekaman CCTV di Gedung Putih, Sam juga menemukan kejanggalan pada momen ketika Isaiah menembak Thaddeus. Tak lama kemudian, Joaquin berhasil menemukan lokasi asal panggilan tersebut yang berasal dari Camp Echo One di West Virginia. Tanpa menunda waktu, Sam berangkat ke tempat itu. Why did I invite you? What? Wait up! Di sisi lain, Ruth yang berencana mengunjungi Isaiah serta beberapa tahanan lainnya, seorang penjaga tiba-tiba menembak tahanan dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Thaddeus sedang dalam perjalanan menuju Jepang untuk bertemu dengan Perdana Menteri, dengan tujuan meyakinkan Jepang agar mendukung perjanjian tersebut. Ia kemudian menerima laporan bahwa Sam tengah menyelidiki Camp Echo One. Merasa terancam, Thaddeus segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Sam. Tak lama setelah itu, Thaddeus kembali dikejutkan oleh kabar dari pemimpin penjara bahwa fasilitas penjara telah disusupi, menyisakan hanya Isaiah yang masih hidup. Untuk mengantisipasi serangan lebih lanjut, pihak penjara telah memindahkan Isaiah ke ruang isolasi. Namun, situasi kembali berubah ketika pemimpin penjara tiba-tiba ditembak oleh seseorang.
Sosok yang ternyata adalah The Biker, yang tak lain adalah Samuel Stearns. Menyadari hal ini, Thaddeus kembali dilanda kepanikan. Scene berpindah. Sam dan Joaquin akhirnya tiba di Camp Echo One, yang ternyata merupakan fasilitas milik pemerintah Amerika. Mereka membobol pagar dan diam-diam menyusup ke dalam, lalu menggunakan lift menuju ruang bawah tanah. Setibanya di sana, mereka menemukan tempat yang tampak seperti penjara, tetapi juga terdapat sebuah laboratorium yang membuat mereka kebingungan. Joaquin segera mengakses komputer yang ada di ruangan tersebut, sementara Sam mengamati beberapa foto yang terpajang di dinding, termasuk salah satunya adalah foto Isaiah. Selain itu, Sam juga menemukan berkas milik Presiden Thaddeus, lengkap dengan sebotol pil yang mencurigakan. Di sisi lain, Thaddeus sedang berbicara dengan Perdana Menteri Jepang, berusaha membujuknya untuk tetap berkomitmen pada perjanjian yang telah disepakati. Perdana Menteri Jepang kehilangan kepercayaannya terhadap Amerika akibat insiden penyerangan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan laporan dari mata-mata Jepang, Amerika diduga telah mencuri adamantium yang dimiliki Jepang. Ternyata, paket yang dicuri Sidewinder itu adalah adamantium. Perdana Menteri Jepang pun menuduh Thaddeus sengaja menciptakan skenario ini untuk mengalihkan perhatian publik. Kembali ke Sam dan Joaquin. Mereka menemukan bahwa Samuel Stearns telah menciptakan sebuah teknologi yang mampu mempengaruhi alam bawah sadar seseorang menggunakan kombinasi suara dan cahaya dari ponsel. Di saat yang sama, Stearns muncul dan mengungkapkan bahwa dialah yang menyewa Sidewinder untuk mencuri adamantium itu. Ia mengaku telah dipenjara oleh Thaddeus di tempat ini dan terpapar radiasi gamma akibat darah Hulk, alih-alih berubah menjadi monster raksasa. Stearns justru mengalami perubahan mengerikan, meskipun ia juga memperoleh kecerdasan luar biasa dari Bruce Banner. Stearns kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan para penjaga di fasilitas itu dan memerintahkan mereka untuk menyerang Sam dan Joaquin, memicu pertempuran yang sangat sengit. You think they'll stop us? Di tengah kekacauan, Stearns berhasil melarikan diri. Tak lama setelah itu, Ruth tiba di lokasi dan membantu melumpuhkan beberapa penjaga yang kehilangan kendali atas pikirannya. Ruth menerima perintah dari Thaddeus untuk melacak keberadaan Samuel Stearns yang sudah kabur. Namun sebelum mereka bisa bernafas lega, pasukan FBI yang datang untuk menangkap Sam tiba-tiba terpengaruh oleh kendali pikiran Stearns melalui musik. Menyadari bahaya yang semakin besar, Sam dan yang lainnya segera melarikan diri dari fasilitas tempat tersebut. Scene berpindah. Thaddeus menerima laporan bahwa kapal perang Jepang sedang bergerak menuju Pulau Celestial. Menyadari ancaman yang semakin nyata, ia segera mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan pasukan militer Amerika ke pulau tersebut. Bahkan Thaddeus memutuskan untuk terjun langsung ke Samudra Hindia demi mengawasi situasi, meskipun beresiko memicu konflik berskala besar antar negara. Sementara itu, Sam tiba di markas militer tempat rekannya yang dipimpin oleh Commander Dunphy. Ia meminta Dunphy untuk menyelidiki pil yang ditemukan di Camp Echo One. Tak lama setelah itu, Sam juga bertemu dengan Sidewinder yang kini telah ditahan. Sidewinder mengungkapkan bahwa Samuel Stearns dulunya adalah tawanan Thaddeus yang kemudian dipaksa menggunakan kejeniusannya untuk mengembangkan berbagai teknologi persenjataan canggih bagi pemerintah. Dari informasi tersebut, terungkap bahwa tujuan Stearns mencuri adamantium dari Jepang adalah untuk menciptakan konflik antara kedua negara. Menyadari besarnya ancaman yang akan terjadi, Sam segera menghubungi Joaquin dan Ruth, menginstruksikan mereka untuk pergi ke Samudra Hindia guna mencegah perang besar yang hampir pecah. Setibanya di Pulau Celestial, Thaddeus awalnya menolak kehadiran Sam dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Sam. Namun, tiba-tiba muncul dua pilot Amerika yang pikirannya telah dikuasai oleh Samuel Stearns. Sam segera menjelaskan kepada Thaddeus bahwa tujuan Stearns sebenarnya adalah memprovokasi perang antara Amerika dan Jepang, dan mereka harus menghentikan hal tersebut sebelum semuanya terlambat. Ia juga mengungkapkan bahwa Stearns telah menciptakan teknologi pengendali pikiran yang bahkan bisa saja mempengaruhi Thaddeus sendiri. Mendengar hal itu, akhirnya Thaddeus mengakui kondisinya yang semakin memburuk. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang sekarat dan bergantung pada pil yang diberikan oleh Stearns agar tetap bertahan hidup. Thaddeus juga menyatakan bahwa ia ingin membuktikan kepada putrinya, Betty Ross, bahwa seseorang yang pernah dikenal sebagai jenderal kejam masih bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik. Tak lama setelah itu,
mereka menerima kabar bahwa 2 pilot Amerika yang berada di bawah kendali Stearns siap menyerang kapal perang Jepang. Sam dan Joaquin pun segera dikerahkan untuk mencegah serangan tersebut serta melindungi armada Jepang. Sayangnya, pasukan Jepang yang menganggap Amerika sebagai ancaman mulai menyerang balik kapal militer Amerika. Launch intercept missiles. Berkat usaha Sam dan Joaquin, konflik besar berhasil dihindari. Sementara itu, Thaddeus berusaha menghubungi Perdana Menteri Jepang untuk membatalkan serangan dan memperingatkan bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh pihak lain. Perdana Menteri Jepang mengabaikan peringatan tersebut, membuat Thaddeus semakin frustrasi dan emosinya menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Thaddeus hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri akibat provokasi dari Samuel Stearns. Namun situasi berubah ketika ia menerima kabar bahwa Jepang menarik pasukannya setelah melihat bagaimana Captain America berhasil mengatasi kekacauan tersebut tanpa menimbulkan peperangan. Di tengah situasi genting, Joaquin harus menghadang tembakan misil yang diarahkan ke kapal Jepang dan akibatnya Joaquin terkena ledakan dan terjatuh. Dengan susah payah, Sam akhirnya berhasil menyelamatkan pilot Amerika yang tersisa. Joaquin kini dalam kondisi kritis akibat terkena serangan misil, sementara itu Bucky Barnes datang menjenguk Sam dan Joaquin yang berada di rumah sakit. Sam mulai meragukan dirinya sendiri sebagai Captain America. Ia merasa bahwa tidak memiliki kekuatan super seperti Steve Rogers atau Bucky. Ia pun teringat bahwa dirinya pernah menolak serum peningkat kekuatan dan memilih tetap menjadi manusia biasa. Namun Bucky menenangkannya dan meyakinkan bahwa Steve tidak memilihnya tanpa alasan. Menurut Bucky, Steve percaya bahwa Sam mampu memikul tanggung jawab ini bahkan tanpa kekuatan super. Di tempat lain, Commander Dunphy berhasil mengungkap fakta bahwa pil yang ditemukan Sam mengandung radiasi gamma yang sangat berbahaya karena dapat langsung meresap ke dalam darah. Sebelum ia sempat menghubungi Sam untuk memperingatkannya, ia bertemu dengan Samuel Stearns yang langsung menghabisinya. Sementara itu, di ruangannya, Thaddeus menelepon Betty Ross. Ia berusaha memperbaiki hubungan mereka dan mengajaknya untuk pergi bersama melihat bunga sakura. Betty pun menerima ajakan tersebut. Love you. Bye, Dad. Di acara konferensi pers, Thaddeus, yang sedang dalam suasana hati yang baik, naik ke podium dan mulai memberikan pidato di hadapan para media. Sementara itu, Samuel Stearns juga telah tiba di lokasi dan akhirnya berhadapan langsung dengan Sam. Stearns mengungkapkan niatnya untuk membongkar jati diri Thaddeus yang sebenarnya di hadapan publik sebagai bentuk balas dendam atas perlakuan Thaddeus yang telah mengurungnya di Camp Echo One. Tak lama kemudian, Stearns berhasil ditangkap. Mengetahui rencananya Stearns, Sam segera bergegas untuk menghentikan Thaddeus sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Di sisi lain, konferensi pers masih berlangsung. Thaddeus mulai mendapatkan berbagai pertanyaan yang lebih tajam dari media, terutama terkait hubungannya dengan Jepang. Merasa disudutkan oleh pertanyaan itu, emosi Thaddeus semakin memuncak, terutama masa lalunya sebagai jenderal kejam kembali diungkit. President Ross. Saat Thaddeus diminta untuk klarifikasi, amarahnya semakin tak terkendali. Know just who you are. Dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi sosok raksasa berkulit merah. Yaitu Red Hulk. Since when were they red? Kehadirannya langsung menyebabkan kepanikan. Dan dalam kemarahan yang membara, ia mulai menghancurkan tempat itu. Sam segera bergerak untuk menghentikan Red Hulk, berusaha menahan keganasannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Red Hulk, Sam memutuskan untuk menjauh dari Gedung Putih demi keselamatan orang-orang di sekitar.
Ia sengaja memancing Red Hulk menuju Monumen Washington, di mana jalanannya dipenuhi oleh bunga sakura yang tengah bermekaran. Red Hulk mengejarnya dengan penuh amarah. Sam terus berusaha membujuknya agar sadar, tetapi kemarahan Thaddeus terlalu mendominasi, memaksanya untuk terus bertarung. Dalam pertarungan yang tidak seimbang itu, Sam benar-benar kesulitan menghadapi kekuatan luar biasa dari Red Hulk. Sayap vibranium miliknya tidak mampu sepenuhnya menahan serangan brutal dari lawannya yang semakin mengamuk. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Sam melancarkan serangan terakhir ke arah Red Hulk, memicu sebuah ledakan energi yang begitu dahsyat. Sam berhasil selamat dari pertarungan, begitu juga dengan Red Hulk. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, Sam menyampaikan pesan kepada Thaddeus bahwa jika Thaddeus benar-benar ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, inilah saat yang tepat untuk membuktikannya, terutama kepada dunia dan putrinya Betty. Mendengar kata-kata tersebut, kemarahan Red Hulk perlahan mereda, hingga akhirnya Thaddeus kembali ke wujud aslinya. Dengan situasi yang terkendali, Thaddeus pun ditangkap dan dibawa pergi dari lokasi kejadian. Setelah semuanya berakhir, Sam mengunjungi Isaiah yang telah dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Dalam kondisi yang masih terluka bahwa ia telah menepati janjinya, karena akhirnya bisa terbebas dari penjara. Keesokan harinya, Sam menemui Thaddeus yang kini dikurung di sel khusus untuk mencegahnya kembali berubah menjadi Red Hulk dan mengamuk. Sam mengungkapkan bahwa pil yang dikonsumsinya itu mengandung radiasi gamma, yang menjadi penyebab transformasinya menjadi Red Hulk. Thaddeus mundur dari jabatannya sebagai presiden. Meski begitu, perjanjian yang selama ini ia perjuangkan akhirnya disetujui, yaitu kesepakatan pembagian adamantium secara merata untuk semua negara. Perjanjian tersebut dinamakan Miyazaki-ron Accord. Tak lama setelah itu, Thaddeus menerima kunjungan spesial dari putrinya, Betty Ross. Momen yang penuh emosi itu menjadi bukti bahwa ia benar-benar berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sam mengunjungi Joaquin yang sudah sadar dari kondisinya. Ia memberi semangat agar Joaquin segera pulih dan meyakinkannya bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang wajar bagi pemula. Sam juga berbagi tips teknik serangan pamungkas yang bisa digunakan di masa yang akan datang. Lalu Sam juga mengunjungi Samuel Stearns yang kini telah dipenjara. Stearns mengatakan bahwa Thaddeus hanyalah awal dari sebuah bencana kecil, bahwa ancaman berikutnya tidak akan datang dari dunia ini, melainkan sebuah bahaya besar dari luar dimensi, yaitu bencana multiverse akan segera tiba. Dan inilah akhir dari cerita ini. Tamat. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada masukan untuk diskusi. Terima kasih.